Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Shalom. Adik-adik, di saat ini Katong akan belajar tentang gereja. Dan Katong punya pembacaan firman di saat ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-20. Tetapi sebelum Katong membaca firman kebenaran, mari Katong berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sebagai anak-anak remaja dalam jemaat GPM Bethel, kami akan membaca firman kebenaran-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mohon Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah Roh Kudus tetap menyertai kami, agar ketika kami membaca firman kebenaran ini, kami dapat mengertinya. Terlebih daripada itu, kami dapat memberlakukannya di tengah-tengah kehidupan kami dari hari ke hari. Mari datang kepada kami Tuhan, berfirmanlah karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan kita di bawah judul Pelayanan untuk Pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk membanggakan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Demikian pembacaan kita di saat ini. Nah adik-adik sekalian, sekarang kakak pengasuh mau bilang buat adik-adik pengertian dari gereja. Adik-adik, pengertian dari gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang dibentuk oleh Allah melalui kuasa Roh Kudus. Nah adik-adik, kalau kakak pengasuh bilang pengertian dari gereja, berarti sekarang kakak pengasuh mau tanya dulu, gereja itu siapa? Betul adik-adik, gereja adalah ketong, kakak pengasuh, adik-adik asuh, adik-adik mama dan papa, dan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan yang menjadi kepala dari gereja adalah Yesus Kristus sendiri. Nah adik-adik, gereja berasal juga dari bahasa Portugis yang berarti igreja. Lalu bahasa Yunaninya kyriake, yang artinya menjadi milik Tuhan. Adik-adik, gereja juga mempunyai 3 aspek, yaitu aspek persekutuan yang bisa kita lihat di pertama Korintus 12 ayat 20, dan aspek institusi pertama Timotius 3 ayat 1 sampai 14, dan personal atau pribadi pertama Korintus 12 ayat 27. Nah adik-adik, dalam perjanjian baru juga gereja disebut sebagai eklesia. Eklesia ini terdiri dari 2 kata, yaitu kata ek yang berarti keluar, dan klesia atau kaleo yang berarti memanggil. Nah eklesia berarti persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia. Nah adik-adik sekalian, sekarang kita akan masuk dalam pengertian gereja yang ditebus. Gereja yang ditebus itu menunjuk pada orang-orang percaya
yang diselamatkan oleh Allah melalui diri Yesus Kristus. Nah adik-adik, 2 Korintus 5 ayat 11-20 menjelaskan tentang pribadi Yesus Kristus yang menyelamatkan orang-orang berdosa yang kembali percaya kepadanya. Karena itu, manusia yang ditebus mesti menyadari bahwa yang pertama, dirinya adalah manusia berdosa. Dan yang kedua, dirinya telah ditebus oleh Yesus Kristus. Dan yang ketiga, karena telah ditebus oleh Yesus Kristus, kita mesti menghargai pengorbanannya itu dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sebagai bukti bahwa kita adalah murid Yesus Kristus. Gereja yang dikuduskan. Nah adik-adik, gereja yang dikuduskan ini menunjuk juga pada manusia yang telah ditebus oleh Allah menjadi umat kepunyaannya. Karena itu, manusia yang ditebus mesti punya cara hidup, ciri hidup. Yang satu, rendah hati dan jujur. Yang kedua, sopan dan dewasa dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, bekerja keras dan tidak harap gampang. Dan yang keempat, rajin ibadah dan tahu mengucap syukur dalam segala hal. Nah, ciri hidup yang rendah hati, contohnya adik-adik, sebagai anak-anak, adik-adik kan ada sekolah. Nah, ketika adik-adik tes lalu mendapatkan hasil yang terbaik, jangan adik-adik bangga. Jangan adik-adik pikir kata adik-adik sudah bernilai bagus, berarti adik-adik harus sombong dan sebagainya. Tetapi adik-adik harus mengucap syukur bahwa itu bukan karena adik-adik sendiri, tetapi karena Tuhan yang memimpin adik-adik untuk adik-adik mendapat nilai yang terbaik. Nah yang kedua, ketika sopan dan dewasa dalam mengambil keputusan, adik-adik sebagai anak-anak remaja, kalau berbicara dengan orang yang lebih dewasa atau orang yang sebaya dengan adik-adik, harus berkata dengan baik. Cara ucapnya yang baik supaya ketika orang itu mendengar, orang itu bisa bilang, oh iya anak ini deh sopan ya. Nah itu anak-anak remaja harus melakukan yang begitu. Lalu yang berikut, bekerja keras dan tidak harap gampang. Karena sebagai anak-anak sekolah, adik-adik harus tekun belajar. Kalau adik-adik yang belajar, serajin belajar, berarti adik-adik akan mendapatkan hasil yang tidak baik. Makanya itu, bekerja keras itu dengan cara belajar supaya pada saatnya nanti adik-adik akan mendapatkan hasil yang baik. Dan yang berikut, rajin beribadah dan tahu mengucap syukur dalam segala hal. Pengasuh yakin adik-adik sekolah minggu, jemaat GPM Betel ini rajin ibadah. Ibadah sekolah minggu, ibadah tunas, dan sebagainya. Lalu, mengucap syukur dalam segala hal ini bukan cuma ketika adik-adik mendapat nilai baik, atau adik-adik punya ulang tahun, lah adik-adik mengucap syukur, Tuhan Yesus terima kasih hari ini beta sudah bernilai baik, Tuhan Yesus terima kasih hari ini beta bertambah setahun usia. Tetapi mengucap syukur dalam segala hal itu menyangkut semua hal yang terjadi dalam ketemu diri. Baik itu ketemu sakit, baik itu ketemu dapat nilai yang jelek sekalipun, tetap ketemu mengucap syukur. Dan pada saat ketemu mengucap syukur itu, Tuhan Yesus akan melihat semuanya. Dan pada saatnya nanti Tuhan Yesus akan memberikan terbaik buat adik-adik sebagai anak-anak remaja gereja. Nah adik-adik, pengertian gereja yang diutus menurut Markus 16 ayat 13-14. Yang pertama, menyampaikan kabar sukacita. Yang kedua, membangun persekutuan umat dari berbagai latar belakang, baik itu latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Yang ketiga, meyakinkan orang tentang kebenaran Injil. Yang keempat, berani menyatakan kebenaran Allah. Dan yang kelima, rela berkorban dan memiliki iman yang teguh. Nah adik-adik sekalian, demikian ketong punya materi di saat ini. Biarlah apa yang telah disampaikan menjadi pegangan bagi adik-adik remaja di dalam melakukan aktivitas dari hari lepas hari. Dan sebelum ketong menutup ketong ibadah di saat ini, mari ketong berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena sebagai anak-anak asuh dan pengasuh, kami boleh ada di dalam ibadah ini, kami boleh memberitakan firman kebenaran. Untuk itu Tuhan, biarlah apa yang telah ditaburkan ini menjadi kekuatan bagi adik-adik, terlebih khusus adik-adik remaja 1 jemaat GPM Betel ini, untuk mereka boleh melangkah di tengah-tengah kehidupan mereka dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mohon berkat penyertaan-Mu bagi kami. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dituntun oleh Roh Allah yang kudus, selalu dan senantiasa menyertai kami semua, terlebih khusus kami sebagai anak-anak remaja 1, mulai saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.